Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan sedikit mengaplikasikan tentang strategi pembelajaran metode reading aloud. Jadi metode reading aloud ini sangat relevan digunakan oleh peserta didik, bahkan digunakan oleh tingkat-tingkat yang agak-agak tinggi. Seperti contohnya SMP, SMA, bahkan kuliah pun ada. Soalnya reading aloud ini adalah membaca nyaring. Artinya apa? Uh, Reading aloud ini memusatkan peserta didik untuk memberikan stimulasi terhadap peserta didik agar suka membaca. Bukan belajar membaca, tapi suka membaca. Adapun era-era sekarang di zaman IT, reading aloud mulai suram karena sekarang anak-anak didik pun bahkan tingkat SD itu sudah pintar dalam segi teknologi. Nah, apakah reading aloud masih bisa digunakan? Jawabannya iya. Karena apa? Itu adalah suatu metode yang sangat bagus. Jadi reading aloud ini bukan belajar membaca, tapi menyukai atau memberikan stimulus terhadap peserta didik agar minat serta suka dalam membaca itu lebih progresif, artinya lebih meningkat begitu. Adapun beberapa teknik yang lain, seperti halnya kita mengajak anak kita di toko-toko buku. Jadi di toko-toko buku itu kita itu membiarkanlah anak kita itu. Kita biarkan apa yang dipilih, buku apa yang disukai. Entah buku cerita, entah buku formal, entah buku-buku non formal. Itu terserah mereka. Karena anak itu lebih condong terhadap perkara yang dia sukainya. Yang kedua, kita selalu membacakan cerita-cerita sejarah, dongeng terhadap anak-anak. Yang terakhir, kita harus dapat menanamkan legasi. Artinya legasi itu warisan ya terhadap anak. Artinya itu membaca ini penting karena seseorang yang memiliki wawasan tidak mungkin tidak membaca. Artinya membaca dalam ranah untuk menambah wawasan begitu. Jadi metode reading aloud ini sangat cocok untuk peserta didik kita gitu. Contohnya seperti ini. Jadi reading aloud ini yang sering diajarkan oleh guru, contohnya seperti ini gitu. Teks pendek, artinya apa? Teks pendek ini memuat cerita. Ini kisah Rasulullah dan seekor kijang. Ini cocok buat reading aloud karena teksnya pendek dan singkat, mudah dipahami. Oke, jadi reading aloud ini sangat-sangat dianjurkan bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk diaplikasikan gitu, untuk menunjang keberhasilan strategi pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum memulai belajar bersama ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pembelajaran bersama hari ini kita belajar membaca nyaring
atau reading aloud. Nanti satu persatu membaca ya dengan keras ya. Jadi oke, sudah berdoa, langsung saja ayo pada anak-anak langsung baca satu persatu ya. Yuk Andi Andi Keutamaan menyayangi hewan, anter buat baik dan kasih sayang pada binatang, memperhatikan, memberikan makanan Ayo, hewan, ojo. tidak Jangan memeras taga hewan secara ayo mandi. menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih, tidak menjadikan hewan yang hidup sebagai sasaran dalam pelatihan memanah. Wes. Saiki lanjut Robi. Abi tekan dhuwur Bi. Dari atas. Keutamaan orang soleh. Ya. Orang soleh selalu didoakan. Semua orang di dalam sholat pada tutup tahiyat akhir. Orang soleh ditempatkan di surga dan bersama orang dan yang dicintainya akan berkumpul di surga yang dirindukan. Nabi akan diberi balasan pahala yang lebih besar daripada amal yang memberi lakukan sendiri. Terus, yuk Robi. Syahir bin Haram adalah seorang sahabat Rasul SAW Sallallahu alaihi wasallam. Ya. yang saleh. Dia suka memberi hadiah pada Rasulullah sebagai oleh-oleh dari kampungnya. Namun sayangnya ia memiliki wajah buruk. Namun meski berwajah buruk, Rasul dan para syahir juga Subhanahu wa ta'ala. adalah seorang budak atau hamba sahabat. Pada saat itu kedudukan seorang budak sering tidak dihargai. Oke, wes pian. Wes Robi, saiki bahasa jadi long SAW iku sallallahu alaihi Wassalam. SWT kau subhanahu wa ta'ala. Allah. Kapan AS alaihi salam. Ayo, saiki bahasa tekan dosa. Ya, diku pinter. Keistimewaan Kelahiran Rasul. Bunda Aminah sama sekali tidak merasa kesusahan apapun selama mengandung Rasulullah. Ketika cahaya Rasulullah masuk ke dalam rahim Bunda Aminah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu surga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Wis, bahasa. Saiki Nadia, edeng-edeng belajar membaca. Yuk, maca men, ayo. Saya yang
Terus keutamaan sakit ayo masih ya. sakit Apa? dosa Restu. Itu maca tekan dhuwur. Oh, Restu. Wis pinter maca iku ya. Sudah pintar baca Restu. Ayo. Kanan. cahaya ilmu Iya kan? keutamaan menempati janji Wis. Jadi anu tuh itu cahaya ilmu, keutamaan menempati janji. Misalnya Restu itu mempunyai janji sama Robi begitu. Perhatikan Restu, perhatikan ya. Jadi harus menepati janji gitu, oke? Gitu. Loh. Jadi anak-anak tadi sudah membaca dengan baik dan bagus, tapi lebih ditingkatkan lagi belajarnya ya membaca gitu. Jadi contohnya membaca begini ya. Oke. Rasulullah sayang keluarga. Jadi judulnya dibaca dulu ya. Judulnya dibaca dulu. Oke. Dilihat coba Robi, Bi, judulnya Bi, dhuwur. Pandi. Ya pasar. Ya judulnya di dhuwur. Anu tuh. Ya. Jadi dibaca ulung. Rasulullah sayang keluarga. Terus cahaya ilmu. Wah, perhatikan no. Tips membina kasih sayang dalam keluarga. Selanjutnya, rumah tangga dibangun dan didirikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Membentuk rumah tangga untuk menciptakan kasih sayang, mawaddah warahmah. Yang terakhir, suami dan istri saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi ketika macane, maca ndure ulung judule. Ya. Robi. Bandi, maca ulung. Wasa. Dia tuh. Oke, jadi maca ulung. Oke, membaca lagi dari judulnya sampai itu sampai yang kuning aja ya. Jangan banyak-banyak. Yang penting bacanya itu enak didengarnya, ring. Pelan-pelan aja. Ayo Mas Pandi. cahaya ilmu Nah, dari atas dulu ada judulnya itu. Apa judulnya? Rasulullah dan penunggang Apa? kuda Kuda. Berarti Rasulullah penunggang kuda. Ayo baca. cahaya ilmu keutamaan iman ada dua bagian sebagian dalam sabda sebagian dalam suku tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan si lisan, dan beramal dengan perbuatan. Wes, Andi. Jadi kesimpulannya kita itu harus banyak berbuat baik ya, Andi. Banyak perbuatan dengan baik. Ya, jadi Pandi tadi membacanya sudah bagus, tapi yang perlu diperhatikan Mas Pandi itu titik, kalau titik berhenti, kalau koma jeda sebentar, kalau titik berhenti. Misalnya begini, Rasulullah sosok yang sangat mempesona kepribadiannya. Mana belum?
khususnya bagi keluarga dan sahabat dekatnya gitu. Jadi ono titik. Oke Mas Pandi sudah bagus. Sekarang Mas Robi. Mas Robi monggo. Rasulullah disusui Halimah. Ya. Cahaya ilmu. Keistimewaan Muhammad kecil. Pada usia 5 bulan, Rasulullah sudah pandai berjalan. Usia 9 bulan, sudah pandai berbicara. Dan pada usia 2 tahun, sudah bisa dilepas bersama anak-anak. Halimah menggembala kambing. Orang sering mendengar suara-suara yang memberi salam kepada Rasulullah ketika beliau masih anak-anak. Alhamdulillah Mas Robi sama bagusnya dengan Mas Pandi. Tadi lebih ditingkatkan lagi. Kalau membaca itu nggak usah takut salah. Pokoknya waconan ya, pokoknya bacaan dengan sungguh-sungguh. Ini Mas Syarif ini bukan mempelajari membaca, tapi biar Mas Pandi, Mas Robi, Mas Pasha, Mbak Nadia, Mas Restu itu suka membaca. Jadi membaca itu jendela ilmu. Sampai jendela ilmu. Jadi begitu ya Mas Pasha. Perhatikan gitu. Jadi budayakan membaca. Kan sudah ada perpus di SD. Ya, jadi itu dimanfaatin. Sekarang Mas Pasha, yuk Mas Pasha. Mas Pasha agak ke depan. Perjuangan dakwah Rasulullah. Cahaya ilmu. Fakta kuat terus. Kuat terus berada di salah satu puncak Jabal Tersuk, sebuah gunung yang cukup tinggi, terjal dan berbatu. Gua Tersuk terdiri bebatuan yang keras dan berbentuk seperti perahu yang terbalik. Gua Tersuk memiliki 2 pintu, 3 bagian depan dan bagian belakang. Yes. Jadi Mas Pasha bacanya sudah bagus, lebih ditingkatkan lagi. Oke, biar bacanya itu tambah enak gitu. Ayo Mbak Nadia. Ayo Mas Pasha, perhatikan Mbak Nadia membaca. Cari judulnya dibaca. Rasulullah dan Ayo Mbak Nadia, jangan takut membaca. Ayo semangat. Siti Aisyah. Jadi Rasulullah dan Siti Aisyah gitu. Ya, oke Mbak Nadia itu perhatikan Rasulullah dan Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Oke, Mas Restu, ayo perhatikan judulnya dulu. Judulnya apa itu? Bacaan. Baca. Rasulullah sayang keluarga. Cahaya ilmu. Nah, itu dibaca. Mas Restu kan sudah bisa membaca. Ayo, jangan malu-malu. Terus apa?
Oke, jadi Rasulullah itu sayang keluarga, Mas Restu. Apa? Rasulullah sayang. Jadi Restu itu harus sayang keluarga. Harus berbakti pada orang tua. Oke. Jadi pembelajaran reading aloud atau strategi pembelajaran alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar, meskipun ada kekurangan ataupun ada kelebihan masing-masing dari pendidik ataupun dari peserta didik kita. Jadi apa kesimpulan yang dapat diambil reading aloud ini? Jadi reading aloud ini agar anak-anak didik bisa belajar dan suka membaca. Oke, cukup sekian pembelajaran reading aloud yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Oke, apabila Mas Syarif ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.